yakin, saudara-saudara, pada akhir kita menuju kepada Saud yang Setiap bulan September, Indonesia memperingati peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Peristiwa itu merupakan hal yang penting, karena tepat 55 tahun yang lalu, PKI dikatakan hampir saja meraih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan. Ini bukan pertama kali PKI berusaha meraih kekuasaan atau mengalami konflik dengan pemerintahan. Lalu mengapa dengan segala peristiwa ini PKI masih sempat menjadi partai yang berpengaruh di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan secara permanen pada tahun 1965? Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Mae tole teko-teko mu putih genjer. Mae tole teko-teko mu putih genjer. Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole. Genjer-genjer saiki wis digawa mule. Genjer-genjer, genjer. Penjajahan Belanda baru saja mencapai puncaknya setelah menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara dan menghubungkan satu daerah dengan daerah lain melalui infrastruktur transportasinya. Belanda kemudian membuka Hindia Belanda bagi investasi asing serta memperlonggar regulasi perdagangan internasional yang menjadikannya sebuah pusat ekspor penting seperti gula, kopi, rempah-rempah, serta karet. Perekonomian pun meningkat pesat. Sayangnya Belanda mengabaikan satu masalah penting, yakni hukum rasial yang mengklasifikasikan kelompok etnis tertentu dalam sebuah hierarki. Alih-alih mensejahterakan, pertumbuhan ekonomi ini justru mempertajam kesenjangan dan menimbulkan lingkaran rasa dengki antar etnis pribumi, Indo-Eropa, dan Tionghoa. Ditambah dengan banyaknya pendatang Belanda yang mendapatkan hak-hak istimewa, rasa dendam dan iri dari berbagai kelompok mulai diterjemahkan menjadi organisasi-organisasi yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Syarikat Islam adalah salah satu contoh tersebut, dibentuk dengan tujuan khusus untuk membantu pedagang pribumi bersaing melawan pedagang Tionghoa. Anggota organisasi yang dikepalai oleh Cokro Haminoto ini membengkak hingga mengkhawatirkan pemerintah Belanda akan sebuah pemberontakan. Dari situasi inilah bibit-bibit pergerakan komunisme muncul. Pada tahun 1914, seorang warga negara Belanda bernama Henk Staplet mendirikan organisasi bernama Perserikatan Sosial Demokratik Hindia atau ISDP di Surabaya. Organisasi ini berhaluan sosialisme revolusioner yang lebih mempersalahkan penindasan oleh kelas pemilik modal kepada pekerja ketimbang dominasi suatu etnis terhadap etnis lain. Dengan demikian, keanggotaan bagi organisasi ini cenderung jauh lebih eksklusif tanpa mempedulikan latar belakang agama maupun suku. These black caskets carry Ferdinand and his wife to Vienna. They are the prelude to slaughter. Meski terjadi di Eropa, efek dari konflik bersenjata ini sangat signifikan di Hindia Belanda. Inggris dan Prancis pun menghambat seluruh aktivitas ekspor dari Hindia Belanda ke Eropa guna mengisolasi Jerman. Selain itu, khawatir akan serangan Jepang di Hindia Belanda,
Angkatan bersenjata di Nusantara bergegas untuk menimbun bahan pangan yang berujung pada peningkatan harga kebutuhan pokok secara drastis di seluruh Nusantara. Perekonomian pun menjadi lesu, dan pemecatan buruh-buruh upah kecil meningkat hari demi hari. Di mana-mana kepanikan warga meningkat. Konspirasi yang menyudutkan etnis Tionghoa atas pemerintahan Belanda pun semakin menjadi-jadi. Dan lebih parahnya lagi, sumber pangan harus diimpor dari tempat lain karena terlalu sedikit lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan Nusantara. ISDP pun mulai meluncurkan kritikan tajam terhadap Syarikat Islam ketika mengetahui bahwa mereka berencana untuk memasuki parlemen buatan Belanda, Hoekstra. Rencana pemerintah Hindia Belanda untuk membuat milisi pribumi bernama Indi Perbapun juga menjadi bahan kampanye ISDP. Perlahan-lahan, anggota Syarikat Islam pun mulai beralih menjadi anggota ISDP. Beberapa tokoh seperti Cokro Aminoto dari kalangan Islam dan Tan Malaka dari pihak komunis berupaya untuk menjaga kesatuan keduanya. Namun, upaya ini pun tidak berhasil. Pada tahun 1920, ISDP dengan resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Sayangnya, PKI serta organisasi lain tetap gagal untuk bersatu. Pada tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan sepihak terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mendorong pemerintah semakin represif, bukan hanya terhadap PKI, namun pejuang nasional lainnya. Kegagalan ini menjadi pembelajaran bagi Soekarno Muda bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa tercapai apabila seluruh organisasi perjuangan bersatu demi kepentingan nasional dan bukan kelompok masing-masing. Dengan demikian, Soekarno menganggap bahwa PKI tidak boleh dilepaskan dari perjuangan nasional. Ini juga yang menginspirasi Soekarno untuk mencadangkan ide Nasakom di kemudian hari. Sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Ketika dia mendirikan Partai Nasional Indonesia, dia memodifikasi filsafat Marxisme yang dianut PKI untuk lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang ia namakan Mahanisme. Nilai-nilai keagamaan yang dipelajarinya dari Syarikat Islam pun diadopsi dan dikombinasikan dengan semangat nasionalismenya. Namun, harapan Soekarno ini pun tidak semudah yang ia kira. Tahun 1948, Indonesia sudah merdeka, tetapi Partai Komunis Indonesia kembali melakukan pemberontakan. Kali ini justru melawan pemerintah Indonesia karena merasa dalam perjanjian Renville yang sudah ditandatangani sangat merugikan Indonesia. Menurut Musso, Indonesia terlalu lunak pada Belanda. Otak dari pemberontakan ini, Musso bahkan menuduh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengkhianat hingga mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan ini digagalkan oleh TNI. Namun, meskipun pemberontakan ini memakan banyak korban jiwa dari personel militer dan tokoh agama, aktivitas PKI tidak dilarang, bahkan oleh Presiden Soekarno sekalipun. Kesempatan ini digunakan baik oleh DN Aidit yang secara cepat mengubah haluan partai dari oposisi menjadi partai pro-pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya, PKI didorong untuk lebih dekat dengan Presiden Soekarno serta partai yang didirikannya, PNI. Meskipun keduanya berbeda ideologi, dan kedekatan ini memang meningkatkan pengaruh PKI di tengah masyarakat. Menjelang akhir dari 1965, hal yang dikhawatirkan PKI dan Angkatan Darat mulai terwujud. Kesehatan Presiden Soekarno semakin menurun, dan isu mengenai peralihan kekuasaan mulai beredar. Apakah TNI akan membalas dendam peristiwa Madiun? Apakah sebaliknya? Dan pada malam 30 September, peristiwa berdarah itu pun terjadi. Setelah peristiwa tragis yang menimpa 7 jenderal Angkatan Darat tersebut, TNI memutuskan untuk menumpas PKI sampai ke akarnya. TNI sudah tidak dapat mentoleransi keberadaan PKI lagi. Dengan super semar,
Angkatan Darat membubarkan PKI beserta ormas-ormas lain yang berkaitan. Seluruh anggota serta pengaruh PKI dilenyapkan, dan Partai Komunis yang awalnya berjaya itu musnah dari Indonesia.